nama saya Nabila Hurunisa Ritanti, NIM 4119231, kelas A Ulumul Quran, IAIN Pekalongan, jurusan Ekonomi Syariah. Video kali ini saya akan membahas tentang tafsir sholat Jumat. Nah, sesuai dengan judulnya, yaitu kewajiban sholat Jumat di tengah pandemi COVID-19. Banyak yang bertanya-tanya tentang sholat Jumat di masa pandemi sekarang ini. Apakah dianjurkan atau tidak? Terus hukumnya bagaimana sih? Yuk kita bahas bersama-sama. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu tafsir. Tafsir menurut terminologi adalah mengungkapkan maksud dari lafaz Al-Quran yang sulit dan membahas cara mengucapkan lafaz Al-Quran dan kandungannya. Nah, tafsir sendiri dibagi menjadi dua masa. Yang pertama yaitu masa Nabi SAW. Yang kedua, tafsir masa sahabat Rasul SAW. Yang pertama yaitu tafsir pada masa Nabi SAW. Diturunkannya tafsir tersebut dengan bahasa Arab yang terang sehingga mudah dipahami. Nah, banyak dari mereka yang masuk Islam hanya karena mendengar tafsir tersebut. Kemudian pengertian Al-Quran itu tidak dibatasi, sehingga Rasul adalah manusia yang lebih memahami arti dari Al-Quran. Al-Quran sendiri diturunkan atas beliau. Yang kedua yaitu tafsir masa sahabat Rasul SAW. Nah, pada masa ini para sahabat itu hanya mengandalkan hafalan tafsir dari Nabi SAW. Mereka hanya mengandalkan hafalannya, terus daya ingatnya. Apa yang mereka pahami itu bergantung pada kekuatan otaknya saja. Adapun sahabat Rasul SAW dalam memahami Al-Quran itu terdapat kendala karena di dalamnya itu berisi kata-kata yang sulit dipahami dan banyak orang yang masih belum mengetahui arti dari kata-kata tersebut. Allah Ta'ala membuatkan surat khusus tentang sholat Jumat, yaitu surah Al-Jumu'ah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayatnya Imam Muslim nomor 845 yang berbunyi, Bayang kalian na'akwamu anwa wata'ihimul jumu'ati awlayah limanallahu ala qulubihim thumma layakununna minal ghafilin. Yang artinya, hendaklah kaum menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup rapat hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Nah, artinya ancaman dari Nabi SAW apabila kaum tersebut meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, mereka hatinya akan tertutup dan tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah, hadis tersebut merupakan tafsir di masa sahabat Rasul SAW karena tafsir Nabi SAW yang dihafalkan oleh sahabat-sahabat Rasul SAW. Dan tafsir ini termasuk tafsir al-ma'thur karena berpegang pada penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, berdasarkan metodenya, tafsir ini menggunakan metode tafsir tambahan.
karena tafsir ini menyoroti ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala makna yang terkandung di dalamnya. Lalu bagaimana sih hukumnya sholat Jumat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Syekh Abu Bakar Huzairah rahimahullah mengatakan bahwa hukum sholat Jumat untuk laki-laki adalah hukumnya wajib, kecuali mereka yang mempunyai udzur syar'i. Dan bagi perempuan itu hukumnya sunnah, boleh melakukan tetapi lebih baik di rumah saja pada saat sholat Jumat. Yang berdasarkan informasi yang saya cari, Majelis Ulama Indonesia itu menerbitkan Fatwa nomor 14 tahun 2020 yang berisi yang pertama itu jika Muslim yang sehat berada di wilayah yang berpotensi penularan virus corona atau zona merah, itu dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan bisa diganti dengan melakukan sholat zuhur. Yang kedua, jika Muslim yang berada di wilayah yang berpotensi penularan corona itu rendah atau zona kuning dan hijau, itu bisa melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus dengan pengawasan yang ketat sehingga orang luar itu tidak bisa sholat berjamaah bersama di masjid yang tidak penularannya itu rendah. Masjid-masjid di Indonesia itu harus dengan pengawasan yang ketat sehingga penularan COVID-19 ini bisa terputus. Seperti halnya Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal itu menyediakan termometer, pengecekan suhu sebelum masuk ke dalam masjid. Yang kedua, menyiapkan air dan sabun untuk mencuci tangan. Dan yang ketiga itu menyiapkan CCTV untuk mengontrol para muslim yang berjamaah di situ. Dalam melakukan sholat berjamaah atau sholat Jumat itu sebaiknya berjaga jarak untuk memutus penularan virus corona. Seseorang yang khawatir akan terkena virus corona itu akan sedikit lebih melindungi dirinya dari muslim-muslim yang lain yang sedang sholat di masjid yang sama. Sekian dari video saya untuk memenuhi tugas ulangan ayat semester genap mata kuliah Ulumul Quran jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. Apabila banyak kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.